Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum ya Aba Abdillah wa ala al-arwahi allati hallat bifinaik. Alayka minni salamullahi abadan ma bitu wa baqiya al-laylu wa nahar. ولا جعله الله آخر العهد مني لزيارتك. السلام على الحسين وعلى علي بن الحسين وعلى أولاد الحسين وعلى أصحاب الحسين. السلام عليكم أيها الحسينيون والحسينيات والعاشرائيون والعاشرائيات ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين ولي الصالحين ولا عدوان إلا على الظالمين. والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا وعظيمنا وشفيع ذنوبنا أبي القاسم المصطفى محمد بن عبد الله وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين سيما سيد الشهداء أبي عبد الله الحسين وصاحب العصر والزمان عجل الله فرجه الشريف. السلام عليك يا رسول الله، أحسن الله لك العزاء في ولدك الحسين. السلام عليك يا أمير المؤمنين، أحسن الله لك العزاء في ولدك الحسين. السلام عليك يا فاطمة يا سيدة نساء العالمين، أحسن الله لك العزاء في ولدك الحسين. السلام عليك يا أبا محمد يا حسن بن علي، أحسن الله لك العزاء في أخيك الحسين. السلام عليكم يا أئمة الهدى، أحسن الله لكم العزاء في جدكم الحسين. السلام عليك يا عين الحياة، السلام عليك يا يوسف الزهراء، السلام عليك يا صاحب العصر والزمان، أحسن الله لك العزاء في جدك الحسين. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah yang mempertemukan kita dalam naungan kecintaan kepada Al-Husain alaihi salam. Kita semua duduk di sini karena undangan Al-Husain alaihi salam, siapapun penyelenggaranya. Setiap majelis aza, setiap majelis duka digelar untuk Al-Husain, itu artinya Al-Husain yang mengundang kita. Siapapun penyelenggara dari acara itu, acara atas nama Al-Husain, acara duka untuk Al-Husain adalah acara Al-Husain. Beliaulah yang mengundang kita. Kitalah yang tertarik untuk datang kita kepada Al-Husain alaihi salam. Di dalam salah satu riwayat disebutkan bahwa man aradallahu bihi khairan qadhafa fi qalbihi hubbal Husain wa hubba ziyaratih. Siapa yang Allah menghendaki kebaikan untuknya, niscaya Allah akan melontarkan ke dalam hatinya rasa cinta kepada Al-Husain dan menziarahi pusara sucinya. Kita duduk bersama dalam rangka mengenang kembali duka keluarga suci Nabi, membuka lembaran
tentang tragedi kesedihan yang dialami oleh keluarga suci Nabi. Andai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam masih hidup di saat Al-Husain dibantai di Karbala bersama keluarga sucinya dan para pengikut setianya, niscaya beliaulah yang akan kita datangi untuk kita ucapkan ucapan bela sungkawa tersebut. Beliaulah sahibul aza. Andai ayah beliau Amirul Mukminin dan bunda beliau Zahra masih hidup, tentulah kita harus mengucapkan bela sungkawa itu untuk Al-Husain alaihi salam. Karena merekalah yang berduka, mereka yang merasakan betapa dalam duka yang dialami oleh Al-Husain alaihi salam. Kita duduk bersama di malam hari ini, malam ke-12, di mana dalam sejarah tragedi Karbala, hari ke-11 Muharram adalah hari dipaksa untuk diberangkatkannya kafilah keluarga suci Nabi yang terdiri dari para wanita dan anak-anak yang dipimpin oleh Zainab al-Kubra, Aqilatil Wahyi, Ummul Masaib alaihassalam, dan Al-Imam Zainul Abidin yang sedang mengalami sakit berat saat itu. Malam seperti ini, malam di mana kafilah Al-Husain mendekat ke kota Kufah, namun tidak bisa masuk ke kota Kufah karena malam, sehingga harus beristirahat di beberapa tempat. Kepala-kepala para syuhada ditempatkan. Kita pada malam ke-12 ini mengenang malam-malam duka keluarga suci Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Waktu yang kita luangkan, tenaga yang kita curahkan, semua yang telah kita berikan sehingga bisa datang ke tempat ini adalah sesuatu yang patut kita syukuri. Semua dihitung sebagai ibadah yang ada nilainya sangat besar di sisi Allah subhanahu wa ta'ala. Disebutkan juga dalam sebuah riwayat dari Al-Imam Ja'far ibn Muhammad As-Sadiq alaihi salam, beliau bersabda, man dzakarana au dzukirna indahu, siapa yang mengingat-ingat kami, mengingat-ingat derita yang kami alami para imam suci Ahlul Bait, utamanya Imam Al-Husain alaihi salam, mengalami penganiayaan yang dialamatkan kepada Ahlul Bait. Man dzakarana au dzukirna indahu, atau kami disebut-sebut, nama kami disebut, derita yang kami alami, perlakuan umat yang tidak sewajarnya yang dialamatkan kepada kami diceritakan, maka ketika diceritakan yang demikian, fakharaja min ainaihi dam'un, lalu keluar dari kedua matanya satu tetes air mata, satu tetes air mata. Fakharaja min ainihi dan dam'un mithlu janahi ba'udatin, hanya sekedar kecilnya seperti satu sayap lalat, bukan dua sayap lalat, satu sayap lalat saja. Fakharaja min ainaihi dam'un mithlu janahi ba'udatin ghafarallahu lahu dzunubahu ma taqaddama wa ma ta'akhkhar. Allah akan mengampuni seluruh dosanya, baik yang telah lewat maupun yang akan datang. Ini yang disebutkan dalam sebagian riwayat yang dikutip oleh para ulama kita, dan tentunya riwayat yang serupa, ratusan riwayat telah dikutip untuk mendorong kaum muslimin, para pecinta Al-Husain, yang di dalam hatinya ada nama Al-Husain, ada kecintaan kepada Al-Husain,
agar tidak kikir mencucurkan air mata. Karena air mata itu yang akan menghapus dosa. Karena air mata itu yang akan meluluhkan dosa-dosa yang ada di dalam hati kita. Riwayat-riwayat yang mengarahkan kita agar tangisan itu hendaknya diberikan untuk Al-Husain. Al-Imam Ali bin Musa Ridha salamullah alaih pernah bersabda, fa'ala mithlil Husain falyabkil bakun. Hendaknya untuk pribadi agung seagung Al-Husain, hendaknya mereka meratapi dan menangisi. Kenapa demikian? Apa nilai dari tangisan kita? Apakah akan menjadikan Al-Imam Al-Husain semakin mulia di sisi Allah Subhanahu wa taala? Menjadikan Al-Imam Al-Husain makin viral namanya, kemudian dikenang oleh dunia, dan itu menjadi cita-cita Al-Husain alaihi salam wal iyadu billah? Tentu tidak demikian. Jadi barang siapa yang menangisi Al-Husain alaihi salam, disebutkan yang demikian, fa'ala mithlil Husain falyabkil bakun, karena setiap tetesan air mata kita itu punya nilai yang sangat luar biasa. Al-Imam Ar-Ridha berkata, fa innal buka'a alaih, karena sesungguhnya menangisi Al-Husain yahuttuz dzunubal 'idham, dia akan menggugurkan dosa-dosa yang besar. Ini sesuatu yang manfaat besarnya kembali kepada kita, tidak untuk Al-Husain alaihi salam. Mengenang tragedi, mengenang penderitaan yang dialami oleh Ahlul Bait, lalu hati kita tersentuh dan meneteskan air mata bercucuran dari kedua mata kita, Allah akan mengampuni dosa-dosa kita. Riwayat lain disebutkan, man jalasa majlisan, barang siapa yang duduk dalam sebuah pertemuan seperti kita sekarang ini, man jalasa majlisan yuhya fihi amruna, yang di dalam majlis itu ajaran kami, perkara kami dihidupkan, perkara Ahlul Bait, ajaran Ahlul Bait, sebutan Ahlul Bait disebutkan, diperbaharui, diceritakan. Man jalasa majlisan yuhya fihi amruna lam yamut qalbuhu yauma tamutul qulub, maka hatinya tidak akan mati di saat hati orang-orang yang jauh dari majlis-majlis yang selalu mengingat Al-Husain, yang selalu mengingat Ahlul Bait, mengalami kondisi mati. Hati yang mati adalah hati yang tidak punya nilai di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Hati yang mati tidak akan pernah tersentuh oleh apapun. Hati yang telah mati tidak akan bisa ditembus oleh cahaya-cahaya hidayah Allah Subhanahu wa ta'ala. Salah satu dari keuntungan majlis-majlis di mana ajaran Ahlul Bait disebutkan, sabda-sabda mereka disampaikan, keutamaan mereka disampaikan, masaib mereka diceritakan, majlis itu akan membawa kehidupan bagi kita. Hati kita, tangisan kita akan, sehingga hati yang hidup itu bisa bersenyawa dengan Al-Husain, bisa bersenyawa dengan prinsip-prinsip Al-Husain, bisa bersenyawa dengan apa yang diperjuangkan oleh Al-Husain alaihi salam. Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman, istajibu lillahi wa lirasulihi, sahuti panggilan Allah dan Rasulnya, idza da'akum lima yuhyikum, apabila Rasul mengajak kalian kepada ma yuhyikum, sesuatu yang akan menjadikan kalian hidup.
Tentu hidup yang dimaksudkan bukan sekedar makan, minum, lalu apa bedanya dengan al-an'am, kehidupan yang semacam demikian. Al-Islam mengajak kita untuk menjadi orang-orang yang hidup. Dan Rasulnya, kita tidak akan pernah mendapatkan kehidupan di dunia ini. Kehidupan ma'nawi, kehidupan yang fitrah kita hidup, yang nurani kita hidup, yang semangat kita untuk berpegang teguh dengan kebenaran dan nilai-nilai kebenaran hidup di dalam hati kita. Salah satu Husain alaihi salam. Ini yang telah Rasulullah bersabda bahwa baru saja kau adzan di telinga kanannya dan engkau bacakan iqamat di telinga kirinya, kelak akan dibantai oleh umatmu. Ketika Al-Husain umur 1 minggu, turun lagi Jibril menyampaikan laporan yang sama, memberitahukan berita gembira bahwa beliau akan menjadi sayyidus syuhada, berita gembira bahwa beliau akan menjadi sebab kelangsungan agama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam 2 tahun. Bahkan ketika hari-hari terakhir menjelang Rasulullah wafat, Rasulullah menyampaikan kepada para sahabatnya bahwa sambil berpidato di atas mimbar memangku Al-Husain bahwa cucuku ini kelak akan dibantai, dan Rasulullah menangis. Di setiap menawarkan kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bahwa dia akan dibantai di sebuah daerah di negeri Al-Iraq yang bernama Karbala. Jika engkau mau, aku akan berikan tanah itu. Maka Jibril mengambil segenggam tanah dan diberikan kepada Rasulullah. Sebagian riwayat mengatakan kemudian Rasulullah mencium tanah itu sambil meneteskan air mata. Riwayat-riwayat yang sangat banyak. Al-Imam Amirul Mukminin diriwayatkan dalam banyak riwayat oleh banyak sahabat beliau. Dalam berbagai jalur, ketika beliau dalam perjalanan perang Siffin dari kota Kufa, beliau sengaja membelokkan sedikit rombongan pasukannya sampai ke tanah Karbala, tepat di mana Al-Husain kelak akan membangun kemah-kemah keluarganya di situ, di bawah sebuah pohon. Amirul Mukminin sambil menunjuk ke beberapa arah, para sahabatnya bertanya, "Wahai Amirul Mukminin, gerangan apa?" Beliau mengatakan, "Di situ kelak kemah-kemah para wanita, di situ kelak putraku Al-Husain akan dibunuh." Semua dijelaskan dengan detail. Dan kemudian Al-Imam Amirul Mukminin mengambil segenggam tanah dan mencium tanah tersebut sambil bersabda, "Duhai beruntungnya engkau wahai tanah Karbala, di atasmu kelak darah-darah suci akan tertumpahkan." Ali bin Abi Thalib menangis, bukan karena cengeng, menangis karena kecintaan kepada Al-Husain alaihi salam, menangis karena keteraniayaan Al-Husain alaihi salam, menangis karena kedurhakaan umat kepada Al-Husain alaihi salam. Berita tentang itu sudah melampaui batas waktu menjelang kelahiran Al-Husain hingga menjelang wafat Rasulullah. Para anbiya sebelum Rasulullah pun telah mendapatkan kabar bahwa akan ada cucu mulia dari Nabi terakhir yang akan mengorbankan jiwanya demi agama. Alaihal, apa yang kita lakukan sebenarnya sedang menghidupkan diri kita, menghidupkan hati kita, menyuburkan keimanan kita, menumbuhkan kecintaan kita, memperkuat hubungan kita dengan Al-Husain alaihi salam, dan tidak ada sesuatu yang lain. Kita menangis dengan mata kita sendiri, tidak pernah minjam mata orang. Kita meneteskan air mata, tidak pinjam juga dan mengambil jatah mata air mata orang. Kita menepuk dada, tangan kita sendiri, dada kita sendiri. Jadi mestinya yang lainnya tidak usah keberatan. Tidak perlu keberatan. Kecuali kalau kita tepuk-tepuk dan kita pukul-pukul dada orang, baru mungkin orang merasa keberatan. Alaihal, ikhwan, akhwat sekalian, kita duduk bersama karena kita ingin hidup seperti
yang diinginkan oleh Allah dan Rasulnya. Kita duduk bersama menghidupkan acara duka untuk Al-Husain karena kita ingin dosa-dosa kita diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala melalui kecintaan kita kepada Al-Husain, melalui tangisan kita kepada Al-Husain, melalui duka kita untuk Al-Husain alaihi salam. Kita duduk bersama karena kita ingin mengenal lebih dalam Al-Husain alaihi salam. Karena majalis Asyura, inti dari majelis itu adalah upaya kita untuk mengenali Al-Husain alaihi salam. Pengenalan kita kepada Al-Husain akan menumbuhkan rasa cinta kepada Al-Husain. Rasa cinta kepada Al-Husain akan mendorong kita untuk menaati Al-Husain. Dan Al-Husain ketika kita taati itu artinya kita menaati Allah dan Rasulnya. Kita harus mengenal Al-Husain alaihissalam agar kecintaan kepada beliau tumbuh dalam hati kita. Kita mengenang Al-Husain agar kita makin dalam memahami apa sebenarnya yang diperjuangkan oleh Al-Husain alaihissalam. Al-Husain tentu syahid tidak sekedar agar kita menangisi beliau. Namun Al-Husain rela berkorban agar kita memahami prinsip-prinsip yang beliau perjuangkan, agar kita memahami agama sedang terancam karena beliau kemudian rela untuk berkorban. Bagaimana kita bisa mengenali Al-Husain alaihi salam, mengenali prinsip-prinsip yang diperjuangkan oleh Al-Husain alaihi salam? Al-Husain mengajarkan kepada kita agar kita menjadi orang-orang yang hidup merdeka, yang hidup penuh kemuliaan, yang hidup tidak terbelenggu oleh nafsu, tidak terbelenggu oleh keinginan-keinginan yang dipaksakan oleh orang-orang di luar kita. Al-Husain mengajarkan kepada kita bagaimana kita menghargai diri kita, bagaimana kita menghargai kemuliaan diri kita. Al-Husain mengajarkan itu semua kepada kita dalam tragedi Karbala, dalam perjuangan beliau, pengorbanan beliau di Karbala. Al-Husain adalah contoh dan teladan yang mengajarkan kepada kita bagaimana kita semestinya hidup yang mulia. Salah satu di antara slogan beliau adalah apa? Beliau mengatakan, Al-mautu aula min rukubil ari. Mati itu lebih utama ketimbang harus hidup tercela. Wal aru aula min dukhulin nari. Kalau ada pilihan tercela di tengah-tengah masyarakat karena kita membawa kebenaran, atau kita tanggalkan kebenaran demi tidak tercela di tengah-tengah masyarakat, namun akibat akhir kita adalah neraka. Kita lebih baik hidup tercela di tengah-tengah masyarakat apabila dalam rangka mempertahankan kebenaran, ketimbang kita mencari pamor, mencari nama baik di tengah-tengah masyarakat, namun akhir dari semua perjalanan kehidupan kita adalah neraka. Al-Imam Al-Husain mengajarkan kepada kita melalui slogan pendek dalam bait syair tersebut, Al-aru al-mautu aula min rukubil ar wal aru aula min dukhulin nar. Mengajarkan kepada kita, hiduplah kalian sebagai orang-orang yang merdeka, bukan merdeka dengan ala barat yang mengatakan lakukan semua kebejatan di depan orang dan tidak perlu malu karena ini adalah ekspresi yang dalam privat kamu, hak kamu untuk mengekspresikan apapun di depan publik. Tidak, itu bukan kebebasan, itu adalah bentuk kebinatangan. Kebebasan ketika kita bisa mengekang nafsu kita, kebebasan ketika kita bisa mengatakan tidak kepada kebatilan yang dipaksakan kepada kita. Kebebasan adalah artinya ketika kita siap memperjuangkan kebenaran setelah kita imani dan kita jalankan. Siapapun tidak bisa menggoyah orang-orang yang sudah belajar di Madaris Al-Husainiyah. Tidak mungkin orang yang biasa hadir di majlis-majlis Al-Husaini mengambil pelajaran dari Al-Imam Al-Husain menjadi manusia-manusia yang dibingkan oleh kepentingan-kepentingan nafsu kita maupun kepentingan-kepentingan dari luar.
kepentingan-kepentingan itu tidak mungkin bisa merayu orang-orang yang sudah menjadi Husainiyun, Asyuraiyun, Karbalaiyun. Slogan Imam Al-Husain mengatakan bahwa inni la aral mauta illa sa'adatan wal hayata ma'adh zalimina illa barama. Aku tidak menyaksikan hidup. Al-Husain mengajarkan di hadapan tentara Umar bin Sa'ad, beliau menegur di antaranya, illam yakun lakum dinun. Kalau kalian tidak punya agama, agama telah kalian tinggalkan, keimanan telah kalian jual dengan harga murah kepada Ubaidillah bin Ziyad. Kalau kalian bukan orang-orang yang punya agama, hendaknya kalian menjadi orang-orang yang merdeka. In lam yakun lakum dinun, maka kunu ahraran fi dunyakum. Untuk urusan dunia kalian, jadilah kalian orang-orang yang merdeka. Al-Husain mengajarkan kemerdekaan itu untuk kita. Al-Husain mengajarkan agar kita hidup terhormat, hidup mulia. Kita bisa bayangkan cucu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam terlahir dari rahim suci Bunda Zahra salamullah alaiha, ditimang oleh Zahra, ditimang oleh Rasulullah. Dalam kehidupan Al-Husain bersama ayah bunda beliau, bersama kakek beliau, kehidupan yang sangat luar biasa. Dari keturunan suci, hidup di tengah-tengah manusia suci, dirawat oleh manusia-manusia suci, harus dipaksa oleh seorang anak pelacur, ad-da'i, seorang anak yang kelahirannya haram, putra dari anak haram yang bernama Ubaidillah bin Ziyad. Al-Imam Al-Husain ingin mengajarkan, berkata kepada mereka yang memaksa kepada Al-Husain, wahai Husain, amir kami telah memerintahkan kepada kami untuk menawarkan dua tawaran kepada kalian, kepadamu. Kamu memberikan restu, mendukung, berbaiat kepada Ubaidillah bin Ziyad sebagai perwakilan dari Amirul Mukminin Yazid ibn Muawiyah di Damaskus, memberikan restu, pengakuan, atau kalau tidak maka kematian segera akan kami layangkan kepadamu. Kematian ancamannya. Putra Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, putra Ali bin Abi Thalib, singa padang pasir, dihadapkan kepada dua tawaran. Al-Imam Al-Husain berkata kepada mereka, ala wa inna ad-da'iya ibn ad-da'i, ketahuilah sesungguhnya si da'i, anak haram itu, putra anak haram itu, pemimpin kalian yang kalian tunduk kepadanya, yang kalian jual agama kalian untuknya, yang kalian jual nurani kalian untuknya, ketahuilah, ala inna ad-da'i ibn ad-da'i qad rakaza baina snatain, telah menawarkan dua tawaran di hadapanku. Dua tawaran itu apa? Baina zillati wassilla, antara kehinaan, mengakui Yazid adalah kehinaan, kehinaan buat Al-Husain, dan Al-Husain tidak mungkin bisa hidup hina dan tidak mungkin bisa dihinakan. Baina zillati wazzillah, antara pedang atau kehinaan. Apa jawaban Al-Husain kepada mereka? Sampaikan kepada amirmu itu, hayhat minaz zillah. Itu jawaban Al-Husain alaihissalam. Mengajarkan kepada kita, ketika ada dua tawaran di hadapan kita, kita dalam kehidupan kita selalu menghadapi tawaran-tawaran itu. Kehinaan yang dipaksakan oleh nafsu kita di hadapan kita, dipaksakan untuk serong dari agama, ditekan oleh nafsu kita, atau ditekan oleh pihak-pihak lain agar kita menyimpang dari agama kita. Maka Madrasah Al-Husain mengajarkan kepada kita bahwa siapapun yang telah rokaza baina snatain baina sillati wa zillah, jawaban kita satu, hayhat minaz zillah. Itu jawaban kita. Ikhwan, akhwat sekalian, kita ketika duduk belajar dari Al-Husain alaihi salam, agar apa yang terjadi dan dialami oleh manusia-manusia durjana saat itu,
dengan menjual agamanya, menjual nuraninya untuk memerangi putra dari putri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang tidak ada lagi di muka bumi ini cucu Rasulullah kecuali Al-Husain alaihi salam, dan mereka semua mengetahui yang demikian. Bukan orang-orang asing, bukan orang-orang kafir dari benua lain. Mereka adalah orang-orang yang 5 kali sehari ketika mengucapkan azan asyhadu anna Muhammadar Rasulullah memahami bahwa Muhammad dan Rasulullah adalah kakek Al-Husain alaihi salam. Namun mereka kemudian menjual agama, menjual nurani, menjual harga diri mereka, menjadi budak-budak Ubaidillah bin Ziyad, menjadi budak-budak Bani Umayyah. Gerangan apa sebenarnya yang menjadikan mereka terpuruk seperti itu? Sementara belum jauh dipisah masa mereka dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tahun 61 Hijrah, artinya kira-kira 50 tahun. 50 tahun setelah wafat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Namun masyarakat yang tadinya dibimbing, dipimpin, dikawal, dirawat oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan norma-norma Islam, norma-norma agama yang mementingkan kepentingan akhirat ketimbang kepentingan dunia sesaat. Masyarakat yang dibimbing oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dikawal ketat oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Setiap ada penyimpangan sedikit, baik secara individu apalagi kelompok, Rasulullah langsung memberitahukan, langsung menyelesaikan agar umat ini benar-benar terkawal. Namun setelah sepeninggal Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kehidupan mulai berubah, menjauh secara berlahan dari garis yang telah ditetapkan oleh baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. 25 tahun mereka hidup terlena. Hujjah Allah Ali bin Abi Thalib disingkirkan, tidak diberi ruang untuk memberikan pendidikan secara umum. Ali hanya mendidik orang-orang yang meyakininya sebagai hujjah dan imam. Masyarakat umum jauh dari bimbingan Ali bin Abi Thalib yang memberikan kenikmatan-kenikmatan dan kekayaan yang sangat menggiurkan, melalaikan. Setelah 25 tahun kepemimpinan Tuhan kembali, Ali memimpin umat Islam. Tidak lebih dari 5 tahun, namun diganggu oleh 3 pemberontakan yang mengganggu perjalanan bagaimana Ali memimpin dan mengembalikan masyarakat agar kembali seperti didikan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Andai 5 tahun tidak ada gangguan, kita bisa saksikan bagaimana Ali membimbing mereka. Namun 5 tahun disibukkan dengan peperangan, dikobarkan peperangan Jamal yang berakhir dalam waktu yang cepat. Beberapa bulan setelahnya disusul oleh pemberontakan yang kedua, dipimpin oleh Muawiyah dan Amr bin As. Belum selesai, belum tuntas, muncul kelompok yang membangkang yang disebut dengan Al-Khawarij, kemudian memberontak kepada Ali bin Abi Thalib. Setelah mereka hampir bisa diselesaikan, Ali bin Abi Thalib mempersiapkan untuk kembali menghajar Muawiyah setelah Syawal. Namun di bulan Ramadan Ali dibunuh oleh Abdurrahman bin Muljam. Kepemimpinan dilanjutkan oleh Al-Imam Al-Hasan. Umat mulai tidak lagi mau bergabung dengan Al-Hasan, mendukung Al-Imam Al-Hasan, dan jatuhlah pemerintahan Tuhan di tangan Al-Imam Al-Hasan karena pengkhianatan umat dan karena sebagian dari mereka tidak memberikan dukungan kepada Al-Imam Al-Hasan Al-Mujtaba. Kembalilah masa kelam itu yang dikembalikan seperti masa jahiliyah yang lebih mengerikan dari 25 tahun sepeninggal Rasulullah sebelum kepemimpinan Ali bin Abi Thalib. 20 tahun Muawiyah berkuasa. Maka kondisi sudah benar-benar berubah. Manusia sudah bukan lagi manusia yang dididik oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Penduduk Irak, khususnya penduduk Kufa, bukan lagi penduduk Kufa yang telah dibimbing 5 tahun oleh Ali bin Abi Thalib. Penduduk negeri Irak, mereka adalah kaum muslimin yang sudah
dididik dengan didikan jahiliyah. Kembali semua nilai-nilai jahiliyah dihidupkan oleh Bani Umayyah. Sehingga tidaklah mengherankan apabila tahun ke-61 Hijrah Al-Imam Al-Husain dibantai. Karena Al-Imam Al-Husain ingin menegakkan kebenaran. Karena seakan Al-Imam Al-Husain mengatakan kepada kehancuran itu, "Qif, berhentilah. Jangan lanjutkan. Darah suciku akan menggagalkan semua proyek busuk Bani Umayyah." Tidak ada yang bisa menyegarkan agama Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam saat itu. Dan inilah yang menjadikan kita harus menangis, ikhwan akhwat sekalian. Hanya dengan terbantainya cucu Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Apa sebenarnya yang terjadi pada umat ini? Apa sebenarnya yang mereka alami? Tentu tidak sekejap perubahan itu terjadi. Dan tidak ada pemaksaan dari Allah, kejahatan itu mereka lakukan. Namun ini semua adalah akibat. Dan Allah Subhanahu wa taala telah berfirman, "Fakhalafa min ba'dihim khalfun adha'us salata wattaba'us syahawat." Inilah dua penyakit. Kondisi telah berubah. Mereka tega membantai Al-Husain. Tidak terbayangkan. Mestinya kalau ingin menghabisi nyawa Al-Husain cukup dengan dibunuh dan selesai. Namun apa yang dilakukan? Tidak cukup dengan menghabisi nyawa Al-Husain dan para sahabatnya. Mereka penggal kepalanya. Mereka arak di atas ujung tombak. Tidak cukup kejahatan yang sangat tidak manusiawi itu. Mereka lumatkan jasad-jasad Al-Husain dan para syuhada'nya dengan injakan puluhan kuda. Kebegisan apa? Dendam kusumat apa? Kemunafikan apa sebenarnya yang ada pada kaum muslimin saat itu? Mereka juga mengaku sebagai umat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Namun pada waktu yang sama mereka membantai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di Karbala. Ini yang terjadi. Berarti ada penyakit kronis yang menjangkit umat Islam saat itu. Apa penyakit itu? Ayat tadi telah menjelaskan kepada kita bahwa ketika generasi yang telah lampau disusul oleh generasi baru, generasi lampau dibimbing oleh Rasulullah, rapi kehidupan mereka. Namun sepeninggal Rasulullah berlahan-lahan generasi itu telah pudar, menjauh dari bimbingan Rasulullah. Maka disusul oleh generasi berikutnya. Generasi ini fakhalafa min ba'dihim khalfun. Ada generasi penerus yang busuk, yang buruk. Penyakit mereka adalah dua. Adha'us salah. Meninggalkan, mengabaikan, mencampakkan salat sebagai hubungan hamba dengan Tuhannya. Salat adalah media hamba mengingat Allah Subhanahu wa taala. Salat adalah mi'raj hamba menuju Tuhannya. Salat yang akan mengingatkan hamba akan kewajibannya. Salat yang akan mengingatkan hamba dirinya sebagai hamba di hadapan Tuhannya. Lupa salat, lupa diri. Lupa salat, lupa dirinya sebagai manusia. Lupa salat menjadikan mereka lebih buas dari binatang-binatang buas. Lupa salat menjadikan semua di hadapannya halal untuk mereka lakukan. Dan yang penyakit yang kedua adalah wattaba'us syahawat. Mereka mengikuti keinginan nafsunya. Ketika wattaba'us syahawat jangan dimaknai secara sempit bahwa syahwat artinya adalah nafsu-nafsu birahi semata, tidak. Syahwat harta, syahwat kepemimpinan, dan semua yang melupakan kepada akhirat adalah keinginan yang masuk dalam asyahawat yang dikecam oleh Allah Subhanahu wa taala. Itulah penyakit mereka. Ketika kita duduk bersama ikhwan akhwat sekalian, karena kita ingin merenungkan sebenarnya apa yang sedang terjadi agar tidak terulang pada diri kita. Kendatipun kita jauh dari masa Al-Husain alaihi salam, dipisahkan kurang lebih 1400 tahun.
Kendati kita tinggal di sebuah negeri yang jauh dari negeri Al-Husain alaihi salam, negeri para anbiya, negeri para syuhada, namun apabila hati kita telah menyatu dengan Al-Husain alaihi salam, Al-Husain dekat dengan kita, kita dekat dengan Al-Husain alaihi salam. Kalau kita dekat dengan Al-Husain alaihi salam, kita insyaallah terjauh, terhindar dari penyakit-penyakit yang dialami oleh mereka yang membantai Al-Husain alaihi salam. Mereka yang membantai Al-Husain alaihi salam bukan orang-orang bodoh sebagian dari mereka. Bukan orang-orang yang terpaksa. Karena ada ancaman dari Ubaidillah bin Ziyad. Sebagainya bukan karena itu. Namun karena syahwat kepemimpinan. Di balik kepemimpinan boleh jadi akan ada harta yang bisa didapat. Apa yang kita ketahui dari Umar bin Sa'ad yang telah memahami bahwa berhadap-hadapan dengan Al-Husain, membunuh Al-Husain akan berakhir dengan murka Tuhan. Namun di balik itu ada tawaran dari Ubaidillah bin Ziyad yang akan diberikan tawaran itu apabila ia melaksanakan perintah Ubaidillah bin Ziyad yang satu ini, yaitu membantai Al-Husain alaihi salam. Maka dia hitung-hitung untung rugi, maka hisab dia meleset. Dia tidak lagi menggunakan hisab akhirat, dia menggunakan hisab materi. Maka dia mengatakan, saya akan pilih menjadi gubernur di Ar-Rai, gubernur di Iran, dan membunuh Al-Husain adalah tiket meraih jabatan tersebut. Itulah Umar bin Sa'ad. Kecintaan kepada dunia, kecintaannya kepada jabatan menjadikan dia tega dan lupa hisab akhirat. Padahal Islam mengajarkan walal akhiratu khairun wa abqa. Akhirat itu lebih baik dan lebih kekal. Namun tidak masuk dalam hisab orang yang telah lalai, tidak masuk dalam hisab orang yang telah meninggalkan sholat dan lupa kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Karena Al-Husain ketika kita peringati ikhwan akhwat sekalian, kita tidak sedang mengorek-ngorek luka lama, tidak. Namun kita sedang menunjukkan sikap keberpihakan kita kepada Al-Husain alaihi salam. Ketika Allah menceritakan dalam banyak ayat Al-Quran berbagai macam tindak kriminal, Al-Quran di satu sisi kalau kita lihat ada berita-berita kriminal yang dilakukan oleh baik individu yang didukung oleh masyarakat maupun yang dilakukan secara kolektif oleh masyarakat, diceritakan detail di dalam Al-Quranul Karim. Korbannya sebagian adalah para nabi, sebagian korbannya adalah orang-orang yang berjuang bersama para nabi. Bahkan yang unik, korbannya adalah seekor onta. Korbannya juga adalah anak-anak kecil. Diceritakan semua. Wa idzal mau'udatu su'ilat. Dan ingat di hari ketika nanti anak-anak bayi yang dikubur hidup-hidup oleh orang tuanya akan ditanyai oleh Allah, bi ayyi dzambin qutilat. Atas dosa apa bayi-bayi ini kemudian dibunuh? Ada cerita tentang pembunuhan terhadap anak-anak, pembunuhan terhadap ashabul ukhdud dalam sebuah surat, qutila ashabul ukhdud an-nar dzatil waqud. Cerita-cerita sangat banyak, cerita tindak kriminal, cerita kejahatan yang dilakukan oleh orang-orang zalim terhadap kekasih-kekasih Allah, terhadap orang-orang yang tidak berdosa, terhadap hujjah Allah, terhadap mukjizat Allah untuk nabinya. Ketika diceritakan semua, apa itu sama dengan berita koran yang selalu kita baca, bahwa terjadi pembantaian di kampung sana, tawuran di kampung sana, keroyokan antara pendukung lurah sana dengan lurah sini, terus selesai? Tentu tidak. Ketika Al-Quran menceritakan itu semua, Al-Quran meminta dari kita agar kita berpihak kepada pihak yang benar dan mengecam pihak yang
zalim dan melakukan tindak kejahatan. Kalau bukan karena itu, lalu untuk apa Allah bercerita yang demikian? Memangnya Al-Quran ini koran untuk berita kriminal? Al-Quran bercerita itu semua untuk meminta kepada kita. Keimananmu menuntut kamu berpihak kepada ahlul iman. Keimananmu menuntut kamu untuk menentang mereka yang menentang keimanan. Keberpihakanmu kepada Nabi menuntut kamu untuk mendukung mereka. Itulah kira-kira yang Allah ingin pesankan kepada kita. Kejahatan-kejahatan yang dilakukan oleh manusia-manusia durjana kepada manusia-manusia kekasih Allah tidak boleh terlewatkan begitu saja, dibaca seperti layaknya membaca koran dan kemudian ditutup selesai. Tidak, harus diulang. Ketika Al-Quran menceritakan berbagai macam tindak kriminal itu artinya apa, selain apa yang tadi telah saya katakan, bahwa meminta kita berpihak kepada kebenaran. Pesan yang kedua, jangan pernah bosan menceritakan kejahatan orang-orang jahat terhadap kekasih-kekasihku. Al-Quran ini diturunkan bukan untuk bacaan dan untuk musabaqah tilawatil Quran wassalam, tidak. Salah satu dari tujuan Al-Quran diturunkan waliyastabina sabilul mujrimin, agar menjadi jelas jalannya orang-orang mujrimin, agar kita tidak mengikuti jalannya orang-orang mujrimin, agar kita tidak merestui jalannya orang-orang mujrimin, agar kita tidak mendiamkan jalannya orang-orang mujrimin, agar kita tidak memberikan penghormatan kepada para mujrimin. Itu diulang ketika ayat-ayat Al-Quran diturunkan. Itu meminta kita mengulang-ulang cerita itu, dan itu artinya menandaskan dalam jiwa kita sikap keberpihakan kita. Adakah yang meragukan demikian? Adakah yang meragukan kesucian Al-Husain alaihi salam? Adakah yang meragukan kesucian misi Al-Husain alaihi salam? Adakah yang meragukan kesucian darah Al-Husain alaihi salam? Itulah yang kita baca dalam doa ziarah para imam suci ketika mengajarkan kepada kita. Walafu, saya ingin katakan bahwa kita tidak ada urusan dengan yang tidak sama dengan kita. Lana a'maluna walakum a'malukum. Jelas. Kita tidak ada urusan dengan fatwa kiai fulan, alim fulan, imam fulan, tidak ada urusan. Itu kiai kalian, itu imam kalian, itu alim kalian, tafadhol, amalkan. Imam Ghazali kalian mengatakan tidak boleh menyebut dan membaca-baca ulang cerita sedih Karbala. Itu Ghazali imam kamu. Kamu percaya? Tafadhol, i'mal. Kami punya imam. Ada urusan apa? Sebagaimana kamu tidak melaksanakan hari duka untuk Al-Husain, kita tidak pernah protes. Kamu juga jangan pernah protes kalau kita melakukan hari duka untuk Al-Husain. Ini bimbingan para imam kita, ini teladan Nabi kita. Masalah kamu tidak percaya, urusan kamu. Jangan paksa orang yang percaya untuk menjadi tidak percaya. Jangan paksa orang yang sudah tahu dipaksa menjadi bodoh tidak tahu. Problem besar buat mereka. Alaihal, saya ingin katakan bahwa ketika para imam kita menekankan banyak prinsip tentang Al-Husain alaihissalam dalam ratusan riwayat, kalau tidak ribuan riwayat. Dalam kitab Kamiluz Ziyarat tulisan Ibn Qulawaih saja ada 500 sekian riwayat terkait dengan ziarah Nabi, Zahra dan para imam suci Ahlul Bait. Utamanya yang dominan dalam kitab itu adalah ziarah kepada Al-Husain alaihissalam. Penekanan pada ziarah, penekanan kepada al-buka kepada Al-Husain alaihissalam. Ziarah kepada Al-Husain baik di hadapan pusara suci beliau maupun dari kejauhan, dari tempat kita. Kalau kita tidak berkesempatan untuk berziarah langsung ke Karbala, menciumi jeruji makam Al-Husain alaihissalam, yakinlah bahwa Al-Husain bisa mendatangi rumah-rumah kita apabila rumah kita selalu kita baca doa ziarah untuk Al-Husain alaihissalam.
Al-Husain yang akan menziarahi kita, Al-Husain yang akan datang ke rumah-rumah kita, Al-Husain yang akan datang ke majelis-majelis kita, Al-Husain yang akan memberkahi kota, di mana dalam kota itu ada orang-orang pecinta Al-Husain yang selalu mengingat Al-Husain dan berziarah kepada Al-Husain alaihissalam. Kita perlu minta royalti kepada mereka yang mendapatkan keberkahan gara-gara kita. Minta royalti kita kepada mereka. Ala ayi hal. Kenapa ada penekanan kepada tangisan, penekanan kepada ziarah, penekanan kepada mengenal Al-Husain alaihissalam. Manzar Al-Husain, manzar Al-Husain arifan bihaqqihi, mengenal hak Al-Husain alaihissalam. Wa ila, tanpa mengenal hak Al-Husain alaihissalam, apapun yang kita lakukan atas nama Al-Husain, demi Al-Husain, tidak ada artinya. Al-Husain tidak akan butuh kepada apa yang kita lakukan apabila kita tidak arifan bihaqqihi. Manzar Al-Husain arifan bihaqqihi, mengenal Al-Husain, mengenal hak Al-Husain, bukan sekedar mengenal pribadi Al-Husain sebagai adik Al-Hasan, sebagai putra Fatimah dan Ali, sebagai cucu Rasulullah dan Khadijah, sebagai abang Zainab, lahir tahun sekian, wafat tahun sekian, hidupnya begini-begini. Tidak cukup itu. Kalau itu, Syemir juga mengenal yang demikian. Apa bedanya kita dengan Syemir? Apa bedanya kita dengan Umar bin Sa'ad? Apa bedanya kita dengan 30.000 pasukan yang siap membantai Al-Husain alaihissalam? Harus arifan bihaqi. Kenali Al-Husain alaihissalam, kenali hak Al-Husain. Al-Husain sebagai imam yang Allah tunjuk, Al-Husain sebagai hujjah Allah yang diperuntukkan bagi umat manusia. Al-Husain adalah pewaris para nabi. Al-Husain adalah putra nabi dan putra Ali. Itu yang harus kita kenali Al-Husain alaihissalam. Manzar Al-Husain arifan bihaqqihi. Ketika ditanyakan kepada Ayatullah Bahjat, apa batas minimal arifan bihaqqihi? Karena hak Al-Husain terlalu banyak, sebagainya di luar kemampuan akal siapapun untuk memahami. Apalagi akal kita yang pas-pasan ini. Akal para arif, akal para filosof tidak mampu. Sebagainya masih mampu dinalar, namun butuh analisa yang dalam. Dan kita juga tidak punya alat itu. Kecerdasan kita di luar kemampuan untuk bisa menjangkau makom-makom itu. Lalu apakah berarti kita tidak mendapatkan keberkahan dari Al-Husain karena kita tidak arifan bihaqqi? Kata Syekh Bahjat, tidak. Minimal arifan bihaqqihi, yang tampaknya tidak ada nilai apapun dalam kehidupan kita, termasuk ziarah kita kepada Al-Husain, termasuk apapun yang kita lakukan untuk Al-Husain, adalah kita mengenal Al-Husain sebagai hujjah Allah, sebagai imam iftaradallahu ta'atahu alal ibad, imam yang wajib ditaati. Itulah yang kita baca dalam doa ziarah waris. Doa ziarah waris dan doa ziarah para imam suci Ahlul Bait, khususnya ziarah Imam Al-Husain alaihissalam. Ziarah, teks-teks ziarah yang diriwayatkan dari para imam, bukan karangan Abbas Al-Qumi, penulis kitab Mafatihul Jinan, bukan juga karangan Sayyid Ibn Tawus, bukan juga karangan Ibn Qulawai dan ulama-ulama. Tidak. Semua teks ziarah itu dari lisan suci para imam. Wahyu dari Allah Subhanahu wa taala. Sehingga setiap redaksinya harus kita fahami, kita renungkan. Karena di setiap redaksinya ada doktrin-doktrin yang harus kita imani. Kita sebagai pecinta Al-Husain, kita sebagai peziarah Al-Husain, kita sebagai yang meratapi Al-Husain, hendaknya memahami itu. Al-Husain ketika kita mengucapkan ziarah yang pendek saja, ziarah Asyura jauh lebih dahsyat. Poin-poin yang diglobalkan dalam ziarah waris akan disebutkan secara rinci di dalam ziarah Asyura. Ziarah Asyura hadis qudsi, riwayat Imam Muhammad Al-Baqir alaihissalam. Ziarah waris mengatakan apa? Assalamu alayka ya waritha Adam safwatillah. Assalamu alayka ya waritha Nuhin nabiyillah. Assalamu alayka ya waritha Ibrahim khalilillah. Assalamu alayka ya waritha Musa kalimillah. Assalamu alayka ya waritha Isa ruhillah. Assalamu alayka ya waritha Muhammadin habibillah. Assalamu alayka ya waritha Aliyin amiril mu'minin.
Mau mengenal Al-Husain, kenali Al-Husain sebagai pewaris para nabi. Bukan Al-Husain sekedar putra Ali secara biologis. Kenali Al-Husain sebagai pewaris nabi. Lanjutannya, Assalamu alayka yabna Muhammadinil Mustafa, Assalamu alayka yabna Aliyinil Murtadha. Kita harus kenali Al-Husain sebagai putra dan jiwa Rasulullah, putra dan jiwa Ali bin Abi Thalib. Dalam ucapan Al-Imam Al-Husain, dalam doa-doa ziarah untuk Al-Imam Al-Husain, saya harap ikhwan, akhwat coba perhatikan nanti kalau baca doa ziarah. Ziarah apapun untuk Al-Imam Al-Husain, pasti akan ada penekanan bahwa Al-Husain adalah putra Ali bin Abi Thalib alaihissalam. Demikian juga dalam pidato Al-Imam Al-Husain alaihissalam, dalam statement-statement beliau, dalam perjuangan beliau di Karbala, beliau selalu mengaitkan bahwa aku adalah pewaris Ali bin Abi Thalib, aku adalah pelanjut Ali bin Abi Thalib, aku yang akan menghidupkan ajaran Ali bin Abi Thalib. Inni lam akhruj ashiran wala batiran wala zaliman wala mufsidan. Itu sejak awal, sebelum keluar dari kota Madinah menuju Makkah, statement Imam Husain sudah jelas. Beliau bangkit untuk memperbaiki umat kakek beliau, untuk memerintah yang ma'ruf, mencegah yang mungkar. Inni lam akhruj ashiran wala batiran. Saya keluar bukan untuk mencari kerusakan karena kecongkakan, wala zaliman wala mufsidan. Apa kata beliau? Walakin li islahi ummati, baiki umat kakekku yang sedang dihancurkan oleh Bani Umayyah. Uridu an amura bil ma'ruf wa anha 'anil munkar. Terakhir beliau mengatakan wa asira bisirati jaddi wa abi. Kita bisa lihat, dan aku akan berjalan menghidupkan kembali apa yang telah dilakukan oleh kakekku dan ayahku. Yang 1, 2, 3 dari sebut, enggak masuk hitungan. Al-Husain bangkit untuk menghidupkan ajaran ayahnya. Al-Husain bangkit untuk menghidupkan ajaran ayahnya. Karena dalam doa-doa ziarah penekanan kepada nama Ali bin Abi Thalib. Tentu itu sebuah kebanggaan buat Al-Imam Al-Husain. Al-Imam Al-Husain tidak diragukan. Beliau bangga sebagai putra Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tidak diragukan. Namun selalu beliau tekankan bahwa aku adalah putra Ali. Kenapa? Karena Ali itulah yang sedang dikubur nama baiknya oleh Bani Umayyah. Ali itulah yang sedang diperangi oleh Bani Umayyah sebagai Rasulullah, kecuali ketika dia memahami Aliyun waliyullah. Tidak ada artinya. Tidak akan memahami apa hakikat Muhammad Rasulullah kalau tidak memahami Aliyun waliyullah. Karena Al-Husain harus kita bersaksi di hadapan Al-Husain, di hadapan Allah kita bersaksi, wa asyhadu annaka nuran wa asyhadu annaka kunta nuran fil aslabit syamikhati wal arhamil mutahharati lam tunajjiskal jahiliyatu bi anjasiha wa lam tulbiskal ya Allah, yang Allah titipkan di sulbi agung dan kemudian dipindahkan ke rahim-rahim yang suci. Kita harus bersaksi Al-Husain manusia suci. Namun kita juga bersaksi bahwa Al-Husain adalah keturunan manusia-manusia suci. Hingga Adam. Bukan cuma ayah-ayah Al-Husain yang suci. Ibu-ibu Al-Husain sampai Bunda Hawa adalah manusia-manusia suci. Bukan seperti tetangga sebelah yang mengatakan inna abi wa abaka finnar. Tidak. Keyakinan kita didoktrin melalui doa ziarah. Hormati, imani ayah-ayah Al-Husain sebagai manusia-manusia suci. Kesaksian kita. Kesaksian bahwa Al-Husain adalah apa? Wa asyhadu. Itu yang kedua, wa asyhadu annaka qad aqamtas shalah wa ataitaz zakat. Jadi kita didoktrin, dibimbing untuk bersaksi tentang Al-Husain alaihissalam sebagai orang yang punya misi suci. Dirinya adalah manusia suci, keturunan manusia suci, dan darahnya adalah darah suci. Itulah yang harus kita fahami. Melalui majalis Al-Aza untuk Al-Husain alaihissalam, kita berusaha belajar untuk itu semua.
Majalisul aza, inti dari majalis yang kita adakan bukan ceramah saya atau ceramah siapapun. Saya sedikit ralat apa yang disampaikan oleh akhina pembawa acara tadi, Sayyid Ja'far. Acara inti bukan. Saya bukan acara inti. Acara inti malam ini adalah membaca doa ziarah Al-Husain alaihi salam. Acara inti malam ini adalah tabur tangis untuk Al-Husain ketika kita membaca Maktal Al-Husain. Majelis ketika ada dua itu, ada ziarah untuk Al-Husain, ada pembacaan fragmen-fragmen Maktal yang menyayat hati kita sehingga kita menangis untuk Al-Husain, berarti majelis itu telah sukses. Ada ceramah atau tidak ada? Karena bukan inti, sekali lagi bukan inti. Jangan menggagalkan acara karena penceramahnya tidak ada. Karena bukan inti segalanya. Inti adalah majalisul aza untuk Al-Husain, ratapan untuk Al-Husain, dan ziarah untuk Al-Husain alaihissalam. Mari kita akhiri pembicaraan kita pada kesempatan yang mulia ini dan diberkahi oleh Allah ini dengan membaca ziarah untuk Al-Husain alaihissalam. Assalamu alayka ya Aba Abdillah wa alal arwahi allati hallat bifinaik alayka minni salamullahi abadan ma baqit wa baqiya al-lail wan nahar wa la ja'alahu Allah akhiral ahdi minni li ziyaratik. Assalamu ala al-Husain wa ala Ali ibn al-Husain wa ala auladil Husain wa ala ashabil Husain. Wal afu minkum, wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.